Ya, shalom. Kita akan bersama-sama membuka beberapa bagian firman Tuhan. Persiapkan Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 6, dan Wahyu 3, 1-6. Demikian firman Tuhan. Efesus 5 ayat 14. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Wahyu 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dan dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menghantar kita kepada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema di atas God's Way, jalan Tuhan. Saya mengambil satu tema, yaitu sleepwalking. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya ini apa. Pada awalnya kata sleepwalking ini saya dapatkan dari bahasa Ibrani yang terdapat di dalam Kejadian 28, yang mengisahkan di situ tentang Yakub tidur dan bermimpi ada tangga yang dari atas sampai ke bawah, dan mereka turun naik memuji memuliakan Tuhan. Itu di dalam Kejadian 28. Dan saya tidak temukan istilah ini baik di dalam Alkitab maupun dalam bahasa Indonesia. Sampai saya coba mencari referensi apa arti daripada sleepwalking ini. Karena ternyata di dalam Alkitab ada sekian banyak kata sleepwalking yang tidak pernah kita temukan terjemahannya, dan Alkitab bahasa Indonesia cuma mengatakan tidur. Tetapi sungguh sangat luar biasa, firman Tuhan dimulai dari Kejadian 28 itu selalu bicara tentang sleepwalking, sampai dengan Wahyu bicara tentang sleepwalking. Sleepwalking adalah orang yang dalam kondisi tidur tetapi dia berjalan. Saya pernah menyaksikan kejadian ini pada waktu saya tinggal di Batu bersama dengan sepupu saya, bersama dengan nenek saya di sana. Nah, saya biasanya pulang kerja itu malam ya, jam 9. Nah, tahu-tahu sepupu saya itu waktu itu masih usia ya sekolah kelas SMP ya. Dia tengah malam jam 10 itu bangun, mandi. Kemudian menggunakan pakaian sekolah. Saya kaget waktu itu, dan nenek saya juga belum tidur. Saya tanya, loh, ngapain dia malam-malam gini mandi ganti pakaian seragam sekolah?
nenek saya bilang, itu ngelindur. Ngelindur. Kok nggak dibangunkan? Kok bisa mandi kalau ngelindur? Iya, tapi waktu itu nenek saya bilang jangan dibangunkan, bahaya. Nah, saya mencari juga beberapa referensi. Beberapa teman saya juga pernah bercerita bagaimana dia hidup di Amerika waktu itu, dan dia katakan dia pernah mengalami hal semacam itu. Bahkan lebih parahnya lagi, dia mengemudikan mobil setiap malam pergi ke pantai, dan sampai pantai dia pulang lagi, tidur lagi. Dan itu dilakukan beberapa kali, dan saudara yang mengetahui itu cuma ngikutin dia saja. Nah, ternyata setelah saya pelajari tentang sleepwalking ini, ada beberapa tipe sleepwalking. Yang ada di dalam Kejadian 28, itu di mana Allah menyampaikan pewahyuan kepada Yakub, itu termasuk sleepwalking tipe yang pertama. Jadi Allah membawa kita, roh kita untuk berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyatakan pernyataan-pernyataannya kepada orang yang dipilih. Setiap kita mungkin juga pernah mengalami hal semacam ini. Kita mimpi sesuatu dan hal itu terjadi. Nah, kita lihat ini pada buahnya ya. Pada buahnya. Tetapi sleepwalking yang kedua adalah sleepwalking tipe yang lain. Tipe yang lain ini juga terjadi. Suatu contoh misalnya kita mimpi, entah apa yang kita lakukan, tahu-tahu kita kebelet pipis. Dan ternyata kita pipis juga. Dan tanpa disadari tahu-tahu kita tahu, oh kita ngompol. Ya kan? Nah itu kejadian juga sleepwalking. Jadi di dalam alam tidur tetapi kemudian berefek pada kenyataan. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe satu penyakit yang namanya somnambulisme. Somnambulisme, ya, sleepwalking. Menurut medis, sleepwalking ini adalah suatu kejadian, gitu, di mana orang mengalami suatu aktivitas pada saat dia terlelap. Umumnya kondisi ini disebabkan orang yang mengidap suatu tekanan yang sangat berat, ya, termasuk stres. Nah, sleepwalking ini kalau menurut medis memang tidak boleh dibangunkan, tetapi harus diawasi demi keamanan daripada orang ini. Nah, hari-hari ini, gitu, ternyata jemaat Tuhan juga banyak yang mengalami apa yang disebut dengan sleepwalking. Nggak tahu ini apa ya, kalau kita ngelindur itu biasanya kita nggak turun dari tempat tidur kan. Ada ngelindur yang kadang-kadang kemudian kita teriak-teriak karena mungkin ketakutan, itu dikejar-kejar setan atau dikejar-kejar sesuatu, kita teriak-teriak, itu sleepwalking. Tetapi kenyataan yang ada bahwa orang tidur itu juga bisa dalam kondisi sadar, seperti yang berkali-kali ditekankan di dalam Alkitab. Dan penyakit tidur ini seringkali juga di Alkitab dinyatakan dengan istilah mati. Ya. Contoh yang kita mungkin lihat dibaca di dalam kitab Yohanes itu, pada waktu Lazarus itu meninggal, Yesus katakan apa? Tenang saja. Lazarus teman kita itu telah tertidur. Itu kata Yesus. Orang tahu dia mati. Gitu. Tetapi Yesus katakan dia telah tertidur. Nah, kalimat ini berkali-kali muncul di dalam firman Tuhan, dan supaya apa? Dikatakan oleh Tuhan supaya pada waktu kejadian itu Tuhan ingin menyatakan sesuatu agar iman kita juga dibangkitkan. Kita percaya bahwa orang yang mati pun, orang yang tidur imannya pun akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan.
Yesus menceritakan suatu perumpamaan di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 25. Bagaimana seorang pria menabur benih yang baik di ladangnya, tetapi ketika orang-orang tidur, musuh datang dan menaburkan ilalang di antara gandum. Tidur rohani ini sangat bahaya dan seringkali harus dibayar mahal. Sehingga janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Gitu. Karena apa? Orang yang tidur ini adalah orang yang banyak sekali membangun mimpi-mimpi, tetapi tidak melakukannya, tidak bertindak, cuma mimpi tok. Ya. Kalau di dalam dunia manajemen, di dalam dunia psikologi, manusia diajar untuk memiliki impian yang besar, walaupun tindakan yang kamu lakukan itu kecil. Lebih baik kamu bertindak sesuai dengan mimpimu daripada tidak. Amsal mengatakan, maka janganlah kamu tidur supaya kamu tidak jatuh miskin. Hari-hari ini banyak orang yang mimpi untuk demikian, tetapi tidak berbuat. Itulah yang dikatakan sebagai walking sleep. Diarani turu iki tapi melek, diarani melek tapi turu. Ya. Nah, kitab yang baru kita baca di dalam Wahyu 3 ini, gitu, di mana pasal 3 ini kita diperkenalkan pada suatu kelompok jemaat Sardis. Yesus menggambarkan gereja Sardis sebagai gereja yang memiliki sebutan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mungkin kita juga orang-orang yang selama ini bergabung di dalam kegiatan gereja, ikut di dalam berbagai macam aktivitas kerohanian, ikut di dalam pelayanan, dan apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita itu di atas namakan pelayanan, tetapi tidak memiliki satu produktivitas. Demikian juga yang terjadi dengan jemaat Tuhan di Sardis, di mana tidur rohani bisa datang dengan beberapa alasan. Karena apa? Dia melakukan sesuatu karena dia merasakan punya kewajiban untuk ini, tetapi sebenarnya imannya tidak berjalan. Aku nek gak melok teko latihan nyanyi kok gak enak mbek Pak Adi, gak enak mbek majelis, gak enak mbek teman-teman lainnya, ya kan? Sehingga seringkali apa yang dikerjakan kita di dalam pelayanan kita tidak bisa dikerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan rindu supaya setiap kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hanya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Memang Alkitab katakan bahwa tugas kita semua adalah memelihara semua pekerjaan Tuhan. Kita juga merasa mungkin aku kan wis pelayanan, aku dikongkon ngene ya wis tak kerjakan, aku disuruh gitu juga aku kerjakan. Tetapi kenyataannya buah-buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang kerdil, buah-buah yang dikatakan ini kadang-kadang berbuah tetapi masam, berbuah tapi kadang-kadang rontok dan busuk. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang berbuah. Ya. Di dalam kitabnya Paulus mengatakan, ya kan, kita memang tugas kita adalah menyiram, kita menyiangi supaya tidak ada rumput-rumput liar, dan kita juga kemudian memelihara sedemikian rupa sehingga apa yang kita kerjakan itu bertumbuh besar dan menghasilkan buah. Tetapi kadang orang menjadi kecewa, kenapa pada saat itu berbuah kok aku gak melok ngrasakno. Akhirnya orang menjadi kecewa, orang menjadi putus asa, orang kemudian berkata aku wis gak Tuhan-Tuhanan. Tetapi mungkin kita perlu tahu, Paulus juga berkata bahwa jangan kamu itu bingung dengan tuayan itu, karena tuayan itu bukan milik kita, tuayan itu milik Tuhan. Saya waktu
waktu minggu kemarin berkunjungan dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, dan majelis lainnya, gitu, mendengarkan satu lagu, Gandol Gusti. Lagu itu nampaknya sederhana, gitu, Gandol Gusti. Setiap kita pada saat kita ini mulai bertumbuh dan berbuah, kita harus sadar pokoknya itu adalah Kristus. Hendaknya kita berbuah dan gandol pada batang itu yang memberikan kita pertumbuhan dan kehidupan. Sehingga kita tidak menjadi buah-buah yang mengecewakan, tidak menjadi buah-buah yang masam, buah-buah yang rontok, tetapi buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak cara-cara dunia membangunkan orang supaya orang itu tidak mengalami sleepwalking. Dokter menyarankan supaya mengurangi stres, merelaksasi pikiran dengan satu istilah modern yang sekarang ini perlu adanya me time. Me time, keren ya. Kita itu gojok kerja tok. Buat apa itu kita kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam? Ya kan? Berapa tahun sih manusia itu bisa kerja? Saya kemarin hitung-hitungan sama Ongki. Ki, kamu sekarang umur berapa? Umur sekian, Pak. Masih di bawah 30. Saya bilang sama Ongki, Ki, manusia itu bekerja umumnya umur 50-55. Puji Tuhan kalau masih bisa lebih. Ya kan? Kalau kita pada usia produktif kita, bilang aja kita saat ini menghasilkan upah yang disebut dengan UMR sekitar 3-4 juta. Puji Tuhan. Kita bisa ngitung mulai hari ini 3 juta kali 12 bulan kali sisa hidup saya, gitu, sampai dengan masa pensiun, wow, gede, bisa begini. Tetapi ada satu momen di mana kita tidak tahu. Firman Tuhan katakan apa? Hendaknya kita sadar bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Iblis juga datang seperti pencuri, yang tugasnya adalah membunuh dan membinasakan. Kita tidak tahu, impian kita bisa kita hitung. Kalau hari ini cuan saya sekian, kali sekian bulan saya hidup sampai sekian bulan saya pensiun. Tetapi tanpa diduga-duga, tahu-tahu masih dalam usia muda, baru sekian bulan, tahu-tahu mengalami satu penyakit atau mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga apa yang harusnya bisa kita kumpulkan, apa yang seharusnya bisa kita tuai, hari itu juga mengalami satu bencana yang tidak akan pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Lalu kalau hitung lagi, apa yang sebenarnya kita kerjakan di dunia ini? Ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore, sore masih lembur lagi di tempat lain. Pada saat dia sakit, seluruh tabungannya dikuras untuk melakukan pembayaran kesehatannya pun nggak cukup. Ya itulah perumpamaan yang jelas yang seringkali Pak Adi katakan, kita bisa beli tempat tidur, belum tentu kita bisa tidur. Kita bisa beli rumah megah, belum tentu kita bisa menikmati rumah itu. Minggu yang lalu kita kunjungan ke rumahnya Bu Haryono. Nah itu Mas ada di sini ya. Kita waktu masuk lorong itu sama Mbak April, saya bilang, lihat Mbak April ya, omai wong podo mangkrak kabeh sing gak duwe omah pengin duwe omah, gitu. Sing duwe omah enggak iso nempati omane, mangkrak sampai hancur. Itu satu gambaran yang nyata yang kita lihat di depan mata kita, yang sebenarnya boleh mencelikkan kita semua bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Apa sih ngomong dia gak butuh duit? Butuh.
Karena memang apa yang kita cari di dunia ini juga memang uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi hendaknya kita menjadi orang yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, gitu. Pada poin pertama kita akan berkata, hendaknya orang-orang seperti yang dikatakan di dalam Alkitab itu mengalami tidur iman, sleepwalking itu. Satu, berjaga-jaga dan kuatkan hal-hal yang masih tersisa. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 2-3 tadi. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Gunakanlah waktu yang kita miliki pada saat ini untuk kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini kita gunakan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Kita perlu sadar bahwa apa yang kita kerjakan ini selain daripada kita mengumpulkan kebutuhan kita juga harus dekat juga dengan Tuhan. Orang kalau menginginkan sesuatu yang panas, maka dia harus dekat dengan api. Kalau dia ingin mengutukan sesuatu yang dingin, dia harus dekat dengan es. Tetapi kalau orang membutuhkan berkat Tuhan, hendaknya dia juga dekat dengan pemberi berkat. Sehingga kita kalau sadar akan hal itu, kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menikmati hidup kita. Istri saya seringkali mengingatkan saya bahwa rezeki itu tidak akan kemana. Apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita tidak mungkin akan bisa direbut oleh yang lain, dan itu benar. Walaupun kita kerja pagi, siang, malam sampai nggak tidur, kalau itu bukan bagian kita, tidak akan menjadi milik kita. Tetapi orang-orang yang kerjanya santai, kalau memang berkat itu sudah dibagikan Tuhan untuk dia dan itu jatah untuk dia, maka dia pun akan menikmati berkat itu, bahkan berlimpah. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kenapa? Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Apa saya kata bertobat ini? Tetangga kita mungkin berkata, wong Kristen ini ngomongi bertobat, kita itu penjahat kok disuruh bertobat. Ini memang satu teks yang kata yang tidak mudah dipahami orang-orang yang tidak mengerti akan hal ini. Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, apakah mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu pengertian dosa. Jadi apa? Dosa ini adalah sesuatu yang sudah mengintip di depan pintu. Dosa ini adalah sesuatu yang sedap. Dosa ini adalah sesuatu yang nikmat. Dan dosa ini adalah sesuatu yang disukai banyak orang. Itu dosa. Karena di dalam dosa tidak ada lain, di dalamnya ada isinya adalah kedagingan. Tetangga kita mengatakan mengejar nafsunya, mengejar syahwatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Segala sesuatu yang menggoda engkau itu akan menyeret engkau di dalam dosa.
Sehingga dikatakan apa? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kendalikan dirimu terhadap segala sesuatu yang membawa engkau di dalam jerat dosa. Itulah bertobat. Bertobat itu adalah berbalik arah dari jalan yang salah ke track yang seharusnya. Kembali kepada jalan Tuhan. Go back to the God's way. Dalam Ulangan 4 ayat 30-31 dikatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sebab Tuhan Allahmu adalah penyayang, ia tidak akan meninggalkan engkau dan akan memusnahkan engkau, dan dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi bertobat adalah dikatakan apa di sini? Dikembali lagi menyebut dan memanggil dan berseru kepada Tuhan. Pada saat engkau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau dan memusnahkan engkau. Pada waktu engkau berbalik kepada Tuhan, maka dosamu diampuni, karena Tuhan katakan Allah penyayang. Segala sesuatu yang disediakan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang menjadi bagianmu, di mana Tuhan sudah mengikrarkannya kepada nenek moyangmu. Itulah sebabnya kita di sini hadir sebagai orang-orang tua, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam persekutuan, yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan pada hari ini, hendaknya kita kerjakan dengan penuh kehati-hatian, senantiasa on the track, berada di dalam rel Tuhan, supaya apa? Apa yang kita kerjakan ini tidak akan berdampak kepada anak cucu kita. Karena apa? Apabila kita tidak berada pada track yang benar, maka anak cucu kita tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan dikatakan, aku tidak akan melupakan perjanjian yang telah diikrarkan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi kalau engkau sudah tidak berada di dalam jalan Tuhan, engkau sudah bukan lagi dalam satu garis keturunan daripada nenek moyang yang sudah dijanjikan berkat-berkat Tuhan. Untuk itulah kita sebagai orang-orang yang saat ini boleh dipanggil oleh Tuhan untuk menerima satu berkat Tuhan yang luar biasa, yang menerima penebusan daripada Tuhan. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang saat ini benar-benar memiliki satu planning ke depan yang baik. Saya percaya setiap kita sebagai orang tua, apa sih yang kita lakukan di dalam hidup kita? Selain kita memenuhi kebutuhan kita, pasti setiap kita adalah merencanakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apa yang kita rencanakan pada umumnya memang bersifat materi, bersifat planning, bagaimana supaya anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Setiap orang tua akan berkata, apa sih yang bisa kita wariskan kepada anak-anak, kecuali daripada pendidikan yang baik dan iman. Iman ini penting sekali. Kalau hanya sekedar percaya kepada Tuhan, setan pun percaya kepada Tuhan. Setan percaya Tuhan itu ada, karena dia tahu memang ada Tuhan. Tetapi bedanya kita dengan setan, setan tidak beriman kepada Tuhan. Itulah kenapa di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa iman kita inilah yang membuat kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, selain kita mewariskan pendidikan, mewariskan apa yang baik kepada anak-anak kita, jangan lupa mewariskan juga iman kepada mereka, karena ini penting.
orang kadang-kadang yang dikerjanya targetnya sebagai targetnya sebagai manusia, tapi mereka tidak mengejar target-target yang lebih penting daripada itu, yaitu iman. Ulangan 30 ayat 2-3 katakan, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkannya kepadamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Wow. Saya kemarin pada waktu membaca ini, saya diingatkan tentang perumpamaan domba yang hilang. Ini kisah yang sering kali kita dengar. Yesus itu rela meninggalkan 99 dombanya dan dia rela mencari seekor domba yang hilang. Dan celakanya domba yang hilang ini tidak hanya hilang di jalan, yang mungkin bisa diteriakin, yang mungkin terlihat jauh, tetapi domba ini sudah di ujung jurang dan bahkan sudah terperosok tersangkut di bibir jurang. Sedemikian berharganya yang satu ini, sehingga Yesus meninggalkan yang 99 untuk datang di pinggir jalan itu, dan dengan susah payah dia menggapai domba yang sudah hampir kalau tidak tersangkut. Begitulah hidup kita. Tuhan katakan, aku akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya jangan ia berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Luar biasa. Tuhan ingin kita always in his track. Segala sesuatu yang dikerjakannya adalah sesuatu yang dikerjakan dengan perencanaan yang sangat sempurna. Dikatakan apa? Supaya apa? Kita tetap berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita. Pakaian itu apa sih? Pakaian ini dikatakan di sini dalam bahasa kadarnya supaya jangan engkau berjalan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Supaya orang ngisin ke. Pada waktu kemarin majelis di sini dilantik oleh Pak Adi, ada satu kata yang terus terngiang. Pak Adi membacakan firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kalian adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, hendaknya menjadi orang-orang yang memelihara kekudusan di dalam kehidupanmu, menjadi teladan, karena jabatan ini adalah jabatan terhormat. Hei, setiap kita adalah orang-orang terhormat. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu kemudian tercelik matanya dan melihat kondisi tubuhnya dalam kondisi telanjang dan dia menjadi malu. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan di dalam Alkitab, mereka mengambil daun ara untuk menutupi tubuhnya. Mereka berusaha menutupi supaya tidak nampak kemaluannya. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah memanggil mereka, Adam, Adam, di mana engkau? Aku di sini Tuhan. Aku malu karena aku telanjang. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan dikatakan membuat pakaian mereka dari kulit binatang. Apa bedanya? Mereka itu sudah berpakaian loh, sudah bikin baju dari daun,
dikatakan apa? Rancanganmu bukan rancanganku, karena rancanganku membawakan damai sejahtera bagimu. Apa yang kau kerjakan itu belum selamanya benar, walaupun itu betul. Menyembelih binatang, mencurahkan darah sebagai penebusan dosa yang pertama bagi manusia. Wow, kita kalau mau belajar firman Tuhan itu semakin lama kita belajar semakin dapatkan banyak hal. Saya dulu tidak mengerti dengan ini. Saya cuma taunya Allah menciptakan, membuat pakaian aja untuk manusia. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita terbelalak bahwa ternyata rancangan daripada keselamatan manusia sudah dikerjakan oleh Tuhan semenjak pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Itulah yang dikatakan Allah rindu untuk memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Sehingga kemudian sejak itu manusia setiap kali datang ke Tuhan harus membawakan persembahan. Dan kenyataannya tidak semua orang mampu membawa persembahan. Hari ini pun kita harus akui bahwa apa yang kita kerjakan kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Persembahan apapun yang kau bawa kepada Tuhan, konsepnya tetap sama antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama mereka harus membawakan ternak terbaik. Tapi sampai hari ini pun juga ada yang bisa memberi dan ada yang belum bisa memberi. Untuk itulah kita pada hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan agar kita menjadi manusia yang senantiasa jangan tidur, sadarlah, berjaga-jagalah. Poin yang kedua, buka mata agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Buka mata. Di dalam kamus saya katakan, lihat buka mata itu apa? Dalam kamus dikatakan buka mata ini, kamus rohani dikatakan supaya kita tidak buta dan bisa melihat bahwa Allah ada di sekeliling kita. Orang yang selama ini fokusnya hanya melihat kebutuhan-kebutuhan dan tidak pernah puas akan kebutuhannya, sehingga di dalam kehidupannya selalu menggerutu, selalu menceritakan kelebihan orang lain daripada kelebihan sendiri adalah orang-orang yang buta. Orang yang tidak buta rohani adalah orang yang senantiasa penuh hidupnya dengan ucapan syukur. Karena dia melihat bahwa dia tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam setiap kesulitannya, dia tahu bahwa Allah ada di sekitarku dan Tuhan ada di sisiku. Dia yang menuntun aku. Sekalipun aku melewati lembah kegelapan, Tuhan ada bersama dengan aku. Sehingga di dalam kesulitan kita tidak jatuh dalam pencobaan, menginginkan apa-apa yang tidak mampu kita gapai. Dan kita kemudian menjadi iri, kemudian kita menjadi dengki. Kitab Yakobus mengatakan apa? Akhirnya kita membunuh. Banyak orang Kristen menjadi pembunuh pada hari ini. Membunuh karakter orang, membicarakan orang. Saya kemarin maisong sama Pak Adi, saya katakan, Pak, luar biasa. Saya kemarin mendalami pelajaran 10 hukum Taurat. Membicarakan orang itu aja termasuk di dalam sub hukum Taurat. Kemudian kita bicara ngeyel, kita menjatuhkan orang di dalam pembicaraan orang, dalam diskusi atau itu aja sudah tidak boleh di dalam hukum Taurat. Hari ini ada berapa banyak pendebat-pendebat yang ada, bahkan mungkin diri kita sendiri. Saya mungkin termasuk salah satunya. Banyak hal yang kadang-kadang ini kita
semakin kita belajar firman Tuhan, semakin banyak hal yang Tuhan celipkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena saat kita tidur mata kita tertutup, tubuh kita dalam keadaan istirahat atau tidak aktif. Kemudian pada saat itu perhatian kita akan pindah dari hal-hal yang rohani. Karena apa? Kita menikmati tidur kita. Hari-hari ini banyak orang yang berkata, kalau ke rumahku jangan pagi-pagi. Jam 7, jam 8 itu masih my sleeping beauty. Wah enak ya, istilahnya enak, my sleeping beauty, enak-enak itu turu. Ya kan? Orang Chinese bilang apa? Ayam yang bangun pagi itu akan mendapatkan cacing terlebih dahulu. Begitu juga hendaknya dengan orang Kristen. Daud di dalam kitab Mazmur katakan apa? Duduk pagi-pagi bersimpu di hadapan Tuhan dan dia berkata, di pagi hari, yaitu aku berseru kepada Engkau, sedengkan telingamu ya Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang melakukan hal itu di hadapan Tuhan? Supaya kita menjadi orang yang selalu memiliki pandangan yang terfokus kepada Tuhan, supaya hidup kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu kan ucapan orang-orang. Iyalah kondisiku gini karena Tuhan lagi cobai aku. God put me in the temptation. Saya katakan kalau imanmu tidak lebih hebat daripada seorang Ayub, Tuhan tidak akan pernah memberi kau mencoba. Karena Tuhan tahu kau gak kuat. Tuhan katakan apa? Tuhan bukan Allah yang pelin-pelan, bukan Allah yang suka bermain yoyo. Sebentar dilempar ke sana, sebentar ditarik, sebentar dilempar, sebentar ditarik, bukan. Saya kalau kepada tetangga saya bilang, kalau Allah memberikan pencobaan, berarti Allah itu bukan Allah yang alamin. Kenapa? Karena berarti Allah itu adalah Allah yang pelin-pelan, sebentar begini, sebentar begitu. Tapi Allah kita adalah Allah yang senantiasa panjang setia kepada kita. Kasihnya luar biasa, rancangannya membawakan kita pada damai sejahtera. Dia tidak pernah iseng mencobai kita. Karena firman Tuhan jelas katakan, setiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, maka kendalikan standar hidupmu. Kalau penghasilanmu sekian, jangan coba kamu mimpi untuk hal yang tidak bisa kau capai. Lalu kamu marah. Kamu mengeluh pada pasanganmu. Delok tonggomu iso tuku omah, sofane saben tahun ganti. Mobilnya saben anu bolak-balik ganti, kok kowe ra iso. Sehingga apa? Menciptakan pencobaan yang bayarannya sekian, tidak cukup karena istrinya menggerutu terus, akhirnya korupsi. Itu contoh, tapi saya yakin di sini nggak ada. Ya. Itu. Turunkan standar hidupmu. Pilah mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Make it first thing first. Prioritaskan mana yang utama. Supaya engkau tidak diseret dan dipikat dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak pernah mencobai kita
garis bawahi itu. Ya. Dikatakan apa? Apabila kamu mengalami cobaan. Jadi kalau matamu sudah mulai melirik sesuatu, di situ ada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan engkau kekuatan dan mengingatkan engkau, gurung wayahe kon tuku iku. Gitu. Gurung wayane kon mimpiku. Ya, Tuhan akan ingatkan itu. Karena Allah itu setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Ya. Jadi Allah selalu ada pada saat kita mau buka mata. Ingat, buka mata untuk melihat bahwa Allah ada di sekeliling kita. Supaya apa? Tuhan menuntun kita pada jalan keluar. Lagu yang terakhir kita nyanyikan tadi, Tuhan adalah pintu yang membawa kita keluar. Dan saya percaya itu juga akan terjadi selalu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau merendahkan diri kita dan kita membangun iman kita, kita menggunakan pikiran kita untuk menekan keinginan-keinginan kita, maka pikiran kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk menerobos masuk pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah kita perlu bangun, buka mata dan membangun iman kita. Poin yang ketiga, taat dan bertobatlah. Tadi bertobat sudah kita bahas. Taat. Wahyu 3 ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Taat. Obey. Saya kemarin iseng-iseng cari di dalam kamus. Taat itu apa sih, pengertian taat itu? Bahasa Indonesia kita tahu mungkin taat itu tidak disuruh ya dikerjakan. Gitu. Ternyata di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada kata taat. Jadi taat ini muncul di dalam terjemahan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan shema, yang artinya to listen, to hear, to give attention. Jadi mendengar, memperhatikan, to understand. Setelah kita mendengar, kita perlu memahami. To submit, to menyerahkan diri kita atau tunduk pada. Itu yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia to obey, memahami. Ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ada kata taat, ingat taat itu mendengar, taat itu memberikan perhatian, taat itu memahami, dan taat itu memberikan diri. Jadi kalau firman Tuhan berkata taat, maka kita hendaknya memiliki telinga yang peka akan suara Tuhan. Berdoalah, baca firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18 berkata, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku. Karena engkau taat pada apa yang aku katakan. Perhatikan berarti apa? Pada saat kita taat, pada saat kita mau mendengar, pada saat kita memberikan perhatian kepada Tuhan, pada saat kita memahami apa yang Tuhan sampaikan, pada saat kita mau menundukkan diri kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi wong Kristen ojo medit. Ya. Saya bisa bayangkan pada waktu Abraham mendapatkan perintah untuk memberikan anaknya, apakah Abraham ini akan diskusi dengan istrinya?
pasti ribut. Ya kan? Tetapi tanpa perlu diskusi, dia melakukan hal itu karena dia berjalan dengan iman. Pada waktu dia melakukan itu, Tuhan memperhitungkannya luar biasa. Allah itu terenyuh pada apa yang dilakukan Abraham. Sehingga dia katakan, aku akan memberkati engkau berlipat-lipat dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang dan pasir. Berkatnya ditumplak oleh Tuhan. Jadi halo, jadilah pendengar-pendengar firman. Jadilah orang-orang yang mau memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Merespon firman Tuhan dengan baik, memahaminya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah rasa menyesal apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ulangan 13 ayat 4 katakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut kepada Dia, karena kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Jadi inti daripada ketaatan itu adalah mendengar, memberikan perhatian, kemudian memahami, memberikan penyerahan diri, dan kita berbakti dan terus berpaut kepada Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Poin keempat dikatakan, jaga kebersihan pakaian Anda. Kita bicara tentang kebersihan pakaian berarti kita bicara tentang kelayakan. Pakaian di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Pakaian putih yang disebutkan di dalam Wahyu 3 ini adalah pakaian kelayakan. Pakaian yang melambangkan kesucian surga. Pakaian yang melambangkan tentang bagaimana saat kita hidup ini menjalankan kehidupan yang kudus atau suci. Hal itu akan membantu kita untuk kita menjadi orang-orang yang menang di dalam perjalanan rohani kita dan menjadikan kita pemenang. Kata kudus berasal dari kata kedusa yang sering kita ucapkan dengan kata kodes. Ya. Maksudnya apa? Kudus ini membawa kita kepada kemurnian hidup. Ya. Hidup yang tidak tercemar. The original life. Jadi seperti pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, itulah orang-orang yang disebut kudus. Orang yang hidupnya tidak tercemar. Apa yang mungkin bisa, memang tidak bisa. Tetapi pada saat kita mau turut melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa menolong kita agar kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, Imamat 19 ayat 2 berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itulah sebabnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia sudah tidak lagi layak untuk hidup di taman Tuhan. Dia dicampakkan karena hidupnya sudah tidak lagi berkenan. Dengan kata lain, tidak lagi kudus. Kepada jemaat Sardis dikatakan supaya mereka tidak mengotori pakaian mereka dan mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan dengan memakai pakaian putih karena mereka layak. Dia yang menang akan mengenakan pakaian putih dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa
dan di hadapan para malaikatnya. Itulah sebabnya di dalam kitab Matius Tuhan berkata apa? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Sehingga di dalam kehidupan kita selain menjadi saksi-saksi Tuhan, kita juga perlu memelihara kekudusan. Jadi bukan hanya bagaimana kita melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Matius, barang siapa mengakui aku akan mengakui. Banyak orang hari-hari ini berkata, aku gak nang gereja, yang penting aku kan percaya. Syarat ini tidak cukup. Karena Wahyu 3 ayat 45 jelas katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi orang hidup tidak cukup cuman percaya, orang hidup tidak cukup untuk bersaksi, orang hidup tidak cukup untuk mendoakan orang, melakukan mujizat. Karena banyak nanti pada akhir zaman dikatakan apa? Orang berkata, aku sudah berdoa dalam namamu, aku sudah menumpangkan tangan, dan aku sudah menyembuhkan banyak orang dalam namamu. Tuhan katakan tidak cukup. Enggak segampang itu. Kuncinya tadi itu apa? Taat, bertobat. Pada saat kita sudah taat, kita sudah bertobat, ya bertobat dulu taat. Ya. Maka kita dikatakan apa? Kita harus menjaga kekudusan kita. Jangan pernah jadi tomat, sedino tobat seminggu kumat. Ya. Poin kelima, mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya. Jadi firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ini berkali-kali mengingatkan kepada kita supaya kita mau bertobat, kita mau taat, kita mau mendengar. Kalau sudah mendengar berarti memberikan perhatian. Kalau sudah memberikan perhatian berarti apa? Harus paham. Kalau sudah paham berarti harus memiliki penyerahan diri. Menyerahan diri bukan berarti cuman ya ini aku karepku wis karepmu ya. Bukan cuma mung pasrah tapi taat. Ya, memelihara kekudusan. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan bukan lagi menjadi mumi-mumi. Ya, apa itu mumi? Gitu. Yang dikatakan tadi apa? Sleepwalking. Ketok melek tapi turu, ketok turu tapi melek. Ya. Nah, biarlah setiap kita akan ditolong Tuhan dalam generasi-generasi Z pada hari ini boleh bangkit menjadi generasi-generasi Deborah dan Gideon. Kenapa Deborah? Deborah adalah orang menyadari bahwa dirinya punya kelemahan. Dia memiliki kecacat yang tidak mungkin menjadi seorang pemimpin. Tapi dia adalah orang yang taat kepada Tuhan di dalam keterbatasannya. Dia melantik seorang wakil untuk memerintahkan maju dalam peperangan. Dia bukan tukang perintah. Tapi Deborah dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dia turut maju di dalam peperangan. Itulah kenapa dia dicatat sebagai pahlawan iman. Untuk ibu-ibu, jangan pernah berkata, aku kan wedok, aku gak iso popo, nek gak nang didi terno gak iso, aku punya keterbatasan. Deborah adalah tokoh yang memiliki keterbatasan, tapi dia mampu mendelegasikan dan dia mampu memimpin dan dia juga menyertai, bukan cuma omong tok. Kita melihat presiden kita hari ini, dia adalah pemimpin yang bukan pemimpin yang duduk seperti terdahulu. Dia adalah pemimpin yang dari atas, nggak cuma kasih perintah, tapi dia juga turun, bottom up istilahnya. Gitu.
diajar dengan Taurat katakan apa? Tutwuri handayani. Gitu. Ing ngarsa nung tulodo. Kalau di depan ia memimpin, tetapi kalau di belakang dia memberikan semangat dan dorongan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa Gideon? Bapak-bapak mungkin merasa, aku ini kan ya nggak bisa, nggak mampu. Gideon juga berkata begitu kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kok aku dikongkon jadi hakim atas bangsa yang bebal ini? Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kau sekalian yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan katakan, engkau juga pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Gideon menjawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai aku, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami di dalam cengkraman orang Median. Mungkin kita juga kayak Gideon. Tuhan, kau bilang kau menyertai kami. Nasib dulu kayak gini Tuhan. Tuhan cerita memberkati, menolong orang Israel keluar dari Mesir. Gitu. Tapi sekarang kok gini? Orang tua saya dulu bersaksi luar biasa, tapi uripku kok ngene. Dan banyak di antara kita yang katakan, gak pelayanan-pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan, gak KTN. Hendak yang kau bangkit pada hari ini. Pada saat Gideon sadar akan apa yang telah dikerjakan, dia menerima pengutusan Tuhan. Dan dia menerima pengutusan Tuhan dalam kondisi ekstrim. Kenapa? Pada waktu dia berangkat perang, Tuhan menyusutkan pasukannya dari 300 orang menjadi 32 orang untuk bertanding melawan 135.000 orang. Bayangkan, mungkin kita hari ini juga melihat, siapakah aku ini orang minoritas. Di kanan kiriku itu, aku tidak ada 1%-nya. Tetapi pada saat Tuhan menyertai engkau, Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau Gideon bisa tampil menjadi pemenang, maka setiap kita yang duduk di tempat ini juga telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin.